Okay, we start now, and we start maybe from Arthur, ya. Oh iya, dari slide ya. From Arthur. No, gentlemen. Okay, we start now, and we start maybe from Arthur, ya. Oh iya, dari ya. Wait. Pak, itu suara apa, Pak? No, gentlemen. Okay, we start now, and we start maybe from Arthur, ya. Oh iya, dari Dah. Oke. Silakan. Kita udah bisa mulai. Oke. Saya dulu ya, atau Panua dulu, silakan. Oke. Selamat malam kepada semua rekan-rekan Farhan dan juga GPDLI di Indonesia dan di beberapa tempat di dunia ini, and also from India, Nepal. Thank you very much, and we welcoming you in this event, this sad event, and also we can share about the one person who is already gone to his God and our God, and hopefully we can see that as appreciation of his work and how his works in leprosy or other situation of disability in Indonesia. Jadi secara bahasa Indonesia saya akan sampaikan bahwa kita sangat sedih dengan telah perginya Pak Ahmad Zainuddin yang telah meninggal pada kemarin pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2021 di Surabaya atau di Lamongan karena sakit yang sudah 1 bulan. Jadi acara ini adalah untuk menghormati beliau, menghormati semua apa yang sudah dilakukannya, sudah dikerjakannya baik secara umum ataupun secara secara khusus kepada orang-orang disabilitas atau kusta yang banyak di Indonesia. Oke, saya kira mungkin saya sampaikan untuk Pak Arthur untuk ngomong sebentar ya. Ya, silakan. Ya. Selamat sore semuanya. Saya sangat senang. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera saya karena memang internet saya lagi cukup bermasalah. Untuk menjaga internet saja. Saya ingin mengatakan bahwa saya terkejut sekaligus kaget bahwa Pak Ahmad Zainuddin sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Beliau menurut saya adalah seseorang yang sangat luar biasa karena bisa menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana beliau bisa menjadi harapan bagi kita khususnya para penderita kusta bahwa kusta adalah salah satu penyakit yang cukup berbahaya, tapi kalau misalnya kita memiliki harapan, kita memiliki semangat untuk melawannya, kita bisa melawannya dengan diri kita sendiri. Dan Pak Ahmad tunjukkan itu semua dengan senyum beliau yang sangat luar biasa, dengan kesederhanaan dirinya, dan saya juga banyak belajar dari beliau. Bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau bertindak. Saya berharap beliau mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan segala usaha dan jerih payahnya bisa kita lanjutkan. Itu saja mungkin Pak Nuah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yeah, actually, Arthur said about the
the contribution of Mr. Ahmad with Arthur life, and also the condition of the leprosy, and also the station of the stigma and discrimination among leprosy. Actually, you see that Mr. Ahmad is very cheerful person. He always smile, ya. Dia sering bertertawa ya bersama dengan kita juga, dengan Pak Amir, dengan Pak Amin semua, Pak Arthur semuanya, dan juga seperti waktu kita bersama dengan Pak Herman, kita lebih banyak bercanda ya kalau ketemu. Ya, saya kira yang saya lihat dari Mr. Ahmad Jainuddin is a very wonderful person. Actually, he is a very smart and also have full of smile, never sad. Yeah, I think he never sad. Yeah, he always have a hope, and also have many vision in his life to reach the leprosy people, the people with leprosy in his area and also Indonesia. Ya, saya kira sangat luar biasa ya. Mungkin sebagai masukan untuk Amar itu, saya akan sampaikan pada kita semua satu buah semacam memori pada Ahmad dengan satu PPT atau PowerPoint yang bisa kita lihat bersama-sama. Yeah, so I would like to give you a presentation, a short presentation about Mr. Ahmad Jainuddin in pictures. Yeah, maybe a little bit very simple, yeah, I think, yeah. But this is very wonderful if we think, and if we always remember of his work and also his burden about the leprosy in Indonesia. So I want to share now. This is Mr. Ahmad Jainuddin. He's actually a teacher, and he teaching elementary school in Surabaya, near Surabaya, in the a place called Lamongan. He live with his 3 children and 1 wife. He has a very bold person. Yeah, he's very hard worker and very patient about the situation of his life in the past when he got leprosy in this community. That's pictures coming from himself. He take the photograph of him, and among the event near Malang area about 3 years ago. Yeah, about 3 years ago. And this is actually our movement in Indonesia called the Gerakan Disabilitas Bergerak. So we move to another level of the disability issues in Indonesia. Not only charity, but also to develop a person, especially the people
with disability and person with the leprosy. And you see here, Mr. Ahmad was at a time around 2 years ago. Yeah, we met in Surabaya with his two children. Actually, he has three, but these two is already grown up, and he can accompany his father to go to the Surabaya, because Surabaya Lamongan actually around I think around 50 kilometers. Yeah, it's not too far. But Surabaya is the second city, the biggest city in the Indonesia. It's very big city and not too far from Lamongan. Yeah, Lamongan is the name of the where the Ahmad Zainuddin and his family lived. Oh my God. Now, this is Mr. Ahmad and his children in that hotel in Surabaya. Now, this these pictures is very memorable. This is the event when we have in Malang about 3 years ago in 2009 April, I think around April in 2018, about 3 years ago, more than 3 years ago. You say there, me and Mr. Herman and uh, Mr. Uh, Ali, yeah, Mr. Ali, and Ibu Lily or Mrs. Lily. You know about this 3%. This is actually photographed by Mr. Ahmad Zainuddin directly. Photograph. He he took the picture. This 3% is already gone. It's already in God right now. So only me there. Yeah. At that time we are in four. Totally, we have in at that time around 15 people. So we have a meeting there in the hotel, one hotel in Malang. See, Mr. Ahmad as a teacher, yeah, teach the class and have never work lazy or maybe not work not too hard, but he is very hard worker. He never maybe think about his physical. Maybe his physical is not too good after he got the medication from the leprosy. Yeah, as you know, leprosy medicine is very hard, or sometimes very strong for his body and for his physical. You see, Mr. Ahmad and his three children and his wife. Yeah, about 3 years ago. This is Mr. Ahmad and his wife. And when he at that time around 3 years ago, he has opportunity to go to to Jakarta and meet us and meet me, yeah, in Jakarta. But he has another plan to go to everywhere in the Jakarta because he never bring his wife to go to anywhere to Jakarta. Nah, see here, Mr. Wahab Sudrajat, me and Arthur Wolf and Mr. Ahmad Zainuddin. We are in one.
one screen in the Zoom while we have a meeting in around last year, yeah, Yes. meeting about the station, about the what kind of the event we would like to develop in future. Yeah. Yes. So we have very close to talk to each other. This is Mr. Ahmad with our friend in Makassar. Yeah, from Permata teacher. Yeah, he's actually the facilitator for Permata Indonesia, especially in the South Sulawesi. He discussed with Mr. Ahmad and what the next plan to us in future. This is Mr. Ahmad and Mrs. Ahmad. And as you know, Mr. Ahmad in the past, he was a chief of Permata. Yeah. So since 2007, yeah, he got his the position as a chief of Permata for Indonesia for 3 provinces from East Java, South Sulawesi, and NTT. And this is the event at that time, the first event in 2009 or around 2008, yeah, uh, develop like a campaign for Permata around 200 people in the field. Nah, ini adalah satu acara yang kita buat kemarin waktu bulan Mei ya. Jadi kalau kita lihat di situ tanggal 28 Mei ya. Sekarang tanggal berapa? Sudah hampir dekat sekali ya, setahun yang lalu. Jadi kita bersama-sama Pak Ahmad, Pak Herman, almarhum dan semuanya, yang dari Pak Mursalim, Pak Andi juga dari Makassar, turut bersama untuk membuat acara bersama-sama namanya Kusta Bergerak Menuju Inklusi. Jadi ada kita undang juga dari Sudarman Sukamto dari staf ahli KSP, Ketua PPDI, Ketua HWDI, Audisi, dan staf khusus Presiden, dan beserta dengan MC-nya dari Pak Wahab. So we know we have a very active since last year, before after the announcement from the government that we cannot go or maybe meeting in the field or directly meeting in the field, so we developed a Zoom event since May 2020, in last year. Nah, ini adalah pertemuan terakhir kami dengan Pak Ahmad almarhum, Pak Herman almarhum, ya, yang dua-duanya sudah pergi sekarang. Ya. Sangat dekat sekali, dan saya dengan teman-teman seperti dari Malang, dari Surabaya, bertemu di Surabaya kita pada waktu itu. Nah, ini adalah satu contoh tempat kusta tempat kusta yang ada di Babat Jerawat di Surabaya. Tempat ini sangat bernostalgia kita. Kita sangat mengingat sekali acara di tempat ini. Pada tanggal sekitar tahun 2008 bersama-sama Pak Ahmad, kita ketemu di sana dan berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kusta yang ada di Babat Jerawat di Surabaya. So maybe this place is quite well known in Indonesia. It's like a leprosy compound,
in Surabaya. So this area, this place is very very active, very active leprosy there. They are living in the house owned by the government. So the government give them the compound and the leprosy kampung, or maybe something about the place. So they put the like stuff, like pertanian, like everything. They put there in this compound. Nah, ini sekali lagi kita mau mengatakan bahwa kita cukup kita berduka cita karena sejak tanggal 22 bulan Mei bulan lalu sampai sekarang saya nggak bisa lagi bertemu, dan saya cuma telepon atau mungkin melalui WA group hanya bicara dengan Pak Ahmad Zainuddin. Jadi sama sekali kami tidak ada lagi berbicara karena kondisinya seperti itu. 4 kali cuci darah dan keadaannya sangat mengkhawatirkan memang pada saat itu. Saya kira itu aja mungkin dari pemaparan secara singkat. Nanti kira-kira semua yang ada di sini mungkin akan berbicara tentang Pak Ahmad Zainuddin yang begitu luar biasa dan sangat rajin untuk memberikan masukan dan informasi mengenai teman-teman yang mengalami kusta di mana saja. Thank you, terima kasih. Ya persilakan mungkin Arthur atau mungkin Pak Mursalim untuk berbicara, Pak, sama Pak Amin, sama Pak Amir. Silakan mungkin Pak. Saya nanti menambahkan mungkin yang lain dulu yang baru bergabung. Selamat malam Pak Amir, Pak Nursalim, Pak semua yang hadir di sini. Ya. Silakan Pak. Mari. Atau Pak Amar aja langsung? Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berkurangnya rahmatullah sahabat kita Bapak Mas Zainuddin, yang mana saya kenal waktu itu ketika ada acara acara di Hotel Coklat waktu itu dari Permata, yang mana pada waktu itu sorry Pak Nursalim di mute, ke mute. Ya. Waktu itu ada acara di Hotel Coklat ya di Makassar waktu itu, dan saya diundang dan pertama kali ketemu dengan Pak Zainuddin. Kali kedua tahun yang pertama kali waktu di hotel yang di Tuku Umar itu di Jakarta, apalagi namanya PGI, Wisma PGI. Pertama kali ketemu di situ tahun 2008, dan waktu itu saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi bendahara di
organisasi Permata Kota Makassar waktu itu. Dan sejak itu kami sudah seperti saudara. Dan ketika di Parhan juga kami diajak dan saya menerima ajakannya waktu itu pada bulan tahun 2019 bulan 1 ya. Bulan Januari waktu Hari Kusta Internasional. Pak Jainuddin sempat datang ke Makassar dan saya kebetulan ada juga kegiatan keliling daerah, keliling kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan waktu itu, dan Pak Ahmad Jainuddin juga akhirnya ikut dengan kami. 2 hari kami ke daerah, bermalam di Sopeng ya waktu itu. Ketika ada pertemuan terakhir saya bertemu di Lamongan karena kebetulan ada acara di Surabaya. Bulan 3 ya, saya tak salah, bulan 3 yang lalu itu. Saya sempat nginap di rumahnya Mas Jainuddin karena beliau menjemput saya dari hotel Swiss Belin di Surabaya dan nginap 1 malam di Lamongan. Waktu itu sehat-sehat saja, tidak ada masalah saya lihat di situ. Makanya saya kaget ketika ada di grup mempertanyakan bahwa Pak Jainuddin lama tidak ada kabar. Ternyata saya chat melalui WA pribadinya dan beliau sempat balas katanya ini lagi di rumah sakit. Dan seminggu kemudian seminggu kemudian saya chat lagi, bagaimana Mas, sudah ada perubahan, katanya ini lagi ngedrop, malah ini sudah cuci darah katanya. Dan ya saya dengan teman-teman tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dengan doa. Dan akhirnya kemarin dengan sedih saya mendapat WA dari Pak Noah bahwa beliau telah wafat. Dan ya saya hanya turut mendoakan semoga dilapangkan kuburnya, mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, serta serta kesejahteraan dalam menghadapi, karena ini adalah ujian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursalim. Ya, makasih Pak. Sharingnya. Silakan. Siapa lagi? Silakan sama Amar dulu. Yang mau Pak Amar atau Amir, silakan. Langsung dibuka saja Pak mikrofonnya. Siapa Pak? Ke siapa? I think I would like to ask you, Mr. Amar Timalsina, to talk, because I think it's good that this is maybe say about many things about him in this forum. Thank you.
Thank you. Yes, Thank you Mr. so Ahmad. much, Brother, Terima kasih for giving me this wonderful opportunity, untuk berikan saya kesempatan inviting me in diundang untuk acara ini, this very sad event. dalam acara ini yang paling sedih. I know that even though 2000 berapa nomor I dia masih understand bilik? your language, 2000 berapa nomor nanti dia? but Nanti I sampai dulu can kita itu. feel your pain. I can see the pain in your eyes as we lost our near and dear brother Ahmed Zainuddin. Ya, kita sangat sedih dan kita bisa melihat dari air muka Anda, dari bagaimana Anda melihat kesedihan sangat mendalam dari meninggalnya teman kita, Mr. Ahmad Zainuddin. Though I didn't get an opportunity to meet brother Ahmad Zainuddin in person, but we were so close each other. We used to chat by WhatsApp, Facebook Messenger, and last time I think it was Translate-nya dong? just Translate-nya dong? 1 month before. I was about to invite him. I was about to request him to moderate the gathering hosted by IDEA International. At the time, I requested him, and he responded me that, brother, I am sick now. I am in the hospital. As soon as I discharge from the hospital, I will definitely moderate the gathering. 2019 dia kesini dulu nih. Ya, dia sudah berusaha untuk bicara sama Pak Ahmad melalui Messenger di Facebook dan di WA Group, tapi Pak Ahmad nggak bisa karena memang dia dalam keadaan sakit dan dia mengatakan saya nggak bisa sama sekali karena saya sedang sakit sekarang ini. I'm so sorry that I cannot fulfill my dream because brother Ahmed Zainuddin is no more now. I would like to express my deepest sympathies and condolences to the bereaved family. I saw the photos of 3 lovely children along with his wife on the sudden and untimely demise of our dear brother, Ahmad Zainuddin. May the departed soul rest in peace. I know that even though I didn't meet him, there was no opportunity to meet him in person, but I can imagine myself that he was a wonderful brother who was devoted in the lives of people who have experienced Hansen's disease. Ya, Pak Ahmad itu adalah seorang yang sangat baik dan sangat ingin bekerja sama dengan siapapun, dan saya melihat banyak potensi yang ada dari Pak Ahmad, dan kita melihat dengan sangat menyesal bahwa ternyata dia sangat cepat untuk dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tapi kami percaya bahwa dia memperoleh suatu penghormatan yang luar biasa untuk apa yang sudah dikerjakannya selama ini. In this difficult time, we IDEA Nepal, as well as IDEA International, are in grief together with you. IDEA Nepal sebagai organisasi dari saya dan dari kita yang sudah mengalami kusta, dia mengucapkan salam duka dan dukanya itu sudah untuk kita semua dan bagi kita semuanya yang sedang bersedih atas kepergian dari Pak Ahmad Zainuddin. This is not only a great loss for you Indonesian brothers and sisters, but this is a great loss for all the wider family of people who have experienced Hansen's disease. Ya, ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Pak Ahmad dan semua kita kepada Pak Ahmad yang sudah melakukan yang terbaik bagi hidupnya. We pray IDEA Nepal
pray for the departed soul, rest in peace. We always remember our dear brother Ahmed Jainuddin, and I wish sometimes when the pandemic situation comes to the normal stage, we can meet in person, we can share each other our happiness, joys, sorrows, and also I would like to request all of you, as many of you are very much familiar with the gathering hosted by IDEA International. In this call also, I know many brothers. Samsul is there. Brother Nuha is always participate. I'm so thankful. Amir Al Rafati. I'm sorry for the whether I spelled the correctly or not. So who always participate on the gathering. Arthur Wolf, my brother, and so many, from Indonesia. You have been participating actively and meaningfully participating on the gathering. And that gathering is a common platform to all of us. And the gathering is just like our home, where we can express, we can share our feelings, happiness, sorrows, and everything. So I would like to request all my brothers and sisters tomorrow join the gathering, and we will also share about the saddest news of Ahmed Jainuddin on the gathering also. And I would like to request one of you, please take a lead to share, because you know brother Ahmed Jainuddin better than me, so that it is good to speak on, about Ahmed Jainuddin from one of you. That is my humble request. And I already requested Brother Nuha to write me, send me the name in my WhatsApp so that I can give that name to the moderator tomorrow's gathering. Once again, thank you so much for thinking me as your, brother, as your good friend. Even in this difficult situation also, you invited me. And in this sense, in this regard, I'm very much thankful to all of you. And I know that the new infected cases of COVID-19 are increasing every day in Indonesia. Now, good news in Nepal, the cases are reducing. But the sad news in Indonesia, the cases are rising. So please stay safe. And please be assured that my thoughts and prayers are with you in this dreadful situation. Once again, thank you so much for giving me this opportunity. Over to you, Nuha. Ya, IDEA Nepal sangat sangat bergembira karena senang sekali bisa diundang di acara, walaupun yang di acara duka cita, tapi kita bisa bersama dan bisa bercengkrama untuk membicarakan hal-hal yang baik, dan kita berdoa untuk supaya Pak Ahmad ini bisa diterima oleh Tuhan. Dan kemudian dia mengatakan bahwa dia tetap mengundang kita untuk acara yang biasanya hari Jumat malam. Acara Jumat malam adalah acara pertemuan di mana yang mengalami kusta bisa ketemu, bisa bertemu di dalam Zooming, dalam Zoom yang dia laksanakan pada hari Jumat malam sekitar 20:30 ya, PM, until sekitar 2 jam ya. Memang bagi Sulawesi Selatan sudah jam setengah 10 ya. Tapi saya lihat dari Sulawesi Selatan luar biasa ya, yang ikut di acara itu pasti selalu banyak. Dan itu yang diharapkan, bahwa dengan acaranya itu kita bisa saling sharing ya. Besok dia menanyakan juga siapa yang akan bicara tentang Ahmad Jainuddin. Dia mau minta
catatan dari saya, siapa aja yang mau bicara, misalnya Pak Mursalim, Pak Samsul, atau Pak Muhammad Amin Rafi, atau mungkin Arthur, atau Amir, atau yang lain, atau Ibu Latri, silakan berikan kepada saya supaya nanti bisa bicara di forum internasional itu. Saya kira bukan harus 2 ya, 3 juga boleh, 4 juga boleh, silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bicara di forum internasional itu. Saya harapkan kita bisa mencatat dan saya kira bisa memberikan suatu rapor ya, suatu prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Ahmad Zainuddin sejak dia ikut membantu untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap kusta. Saya kira, I hope. Yeah, only one thing I would like to share, Yeah. Brother Nuha. Okay. So one incident when I met Brother Nuha in India, it was Yeah. in 2015. So that incident, I recalled, just now. At the time, we didn't one day. That day was the departure day. We were returning back to our home, and we didn't have money. The Indian rupees were cancelled. So we didn't have new Indian rupees. So at that time we went hunger. We didn't have money, and we went to the restaurant. So it was very difficult time, and I didn't have money. Neither Nuha, he didn't have money, but somehow he managed. He requested. He has a card, and with his card, he provided us lunch. And so always, I'm very much thankful to Brother Nuha. So our relationship started from there. Thank you. Satu tambahan lagi dari Pak Amar. Dia mengatakan waktu kita ketemu tahun 2015. Jadi saya sama dia ketemu tahun 2015 ya. Sekitar 6 tahun yang lalu, ya kan, di India, di New Delhi. Kita waktu itu bersama-sama Pak Herman, saya ketemu dengan Amar di India. Dan kebetulan waktu itu Pak Amar udah nggak ada lagi uang. Juga Pak Herman juga nggak ada uang ya. Jadi akhirnya kita udah kelaparan gitu kan, sudah kelaparan. Akhirnya karena ada yang punya kartu kredit ya dari saya. Jadi akhirnya saya membayar kartu kredit makanan kami semuanya dan akhirnya kami tidak lagi lapar. Jadi itu salah satu bagaimana kebersamaan kami dengan Amar waktu dia di India, dan saya kira dia akan kembali datang ke Indonesia jika tidak ada lagi COVID nanti. Dia mau ketemu sama kita semua, sama Pak Mursalim, Pak Samsul, Pak Muhammad Amin Rafi, Arthur, Amir, dan Ibu Latri, semuanya ya, kita untuk ketemu dan bercengkerama bersama, ya, supaya kita tetap bersemangat, ya, jangan kita takut, jangan kita putus asa dengan pandemi ini. Please welcome. Yeah. Mr. Maybe that's one, ya. Thank you very much. Yeah, Amar. my pleasure. You still remember about it? Yeah, I always remember, Okay. So I think that please you enjoy your meeting, right? And Yeah. thank you. I will say goodbye to all of you, my brothers and sisters. Okay. So see you on the gathering tomorrow. Please join the gathering tomorrow if your schedule permits you. Okay. And we'll see. I look forward to welcoming you on Yeah. the gathering tomorrow. Okay. Thank you, Amar, for your speech and also your statement. Yeah. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa besok katanya. Ya. Bye-bye. Sekarang Bye-bye. kita sekarang. Oke. Ya, bye. Selanjutnya, Ya, silakan. siapa yang berbicara? Silakan langsung dibuka mic-nya. Ibu Latri, silakan Ibu Latri mungkin. Ladies first. Selamat malam Ibu Latri. Silakan. Ibu Latri. Kelihatannya sibuk dia. Oke, silakan yang lain dulu. Mungkin dia lagi sibuk. Silakan. Pak Amir boleh, Pak Arthur, Samsul, Amin. Pak Amin. Bu Amin, Rafi. Siap.
Ya, siap. Tampaknya mic-nya tidak di-mute, soalnya jadi saya persilakan beliau yang berbicara dulu. Apa? Baik. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah saudara kita, sahabat kita Bapak Ahmad Zainuddin SPD. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga atas nama Persatuan Pusat Perjuangan Sulawesi Selatan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa manusia datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin kebetulan di Jalan Sulawesi sempat di kontak sama Mas Hendro. Saya bilang kami juga kurang jelas ini Mas Hendro kena. Tapi saya lihat di chat sudah ada dari Pak Bambang PPD mengucapkan turut berduka cita. Terakhir kami dari chat Panua, saya sempat juga ya apa saya tidak bisa berkata-kata. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berlapang dada menerima semua itu. Beliau pertama kami bertemu di Surabaya tahun 2007 untuk saya dari Makassar, beliau dari Lamongan untuk menuju ke Filipina. Acara nefrosi kusta sedunia di Filipina. Di situ awal kami pertemuan dengan beliau. Sebulan dari Filipina, kami dari 31 Januari 2007. Sebulan dari Filipina kami bersama beliau, teman-teman dari NTT, dari Sulawesi Selatan, bersepakat untuk membuat suatu wadah. Mengingat karena orang-orang yang pernah mengalami kusta waktu itu memang tidak punya wadah untuk bagaimana mengatasi stigma dan diskriminasi. Hanya kami sepakat di TGDI dan Tekumar, kami beberapa kali merubah nama, hanya nama terakhir dan disepakati Perhimpunan Mandiri Kusta oleh Mas Hadi dan beliau juga Panua, waktu itu masih menjabat Direktur DTLI. Beliau yang mensupport kami, yang mendukung kami, hanya wadah permata terbentuk. Waktu itu yang terpilih sebagai ketua beliau Pak Ahmad Zainuddin, saya sebagai wakilnya. Terakhir pertemuan kami Mas Zainuddin di Surabaya, sebagaimana yang dikemukakan Pak Musalim waktu kami ada acara di Sweetbell. Beliau jauh-jauh datang dari Lamongan menjemput kami. Begitu beliau sangat orangnya baik, dan selama saya berteman dengan beliau, kami tidak pernah melihat apa marah. Mereka hanya selalu senyum. Dan setiap kami datang di Surabaya, mereka minta kalau datang di Surabaya tolong kami di kontak. Mereka menjauh kami dengan baik. Waktu itu kami ke rumah mertua Subang, Pak Musalim, ke Lamongan, disuruh nginap. Saat ini di Parham juga, waktu beliau datang, kami kunjungan ke 3 daerah di Sulawesi Selatan. Terus terang saja, kami tidak punya dana, kami jalan sendiri. Pak Musalim dengan Pak Parham, saya, Pak ini, kami dana sendiri-sendiri. Makan di rumah patungan. Jadi begitu kemauan beliau, jauh-jauh datang dari Sulawesi, dan sempat menyodorkan anggaran dasar Parham
Dan kebetulan beliau sebagai ketua dan menunjuk lagi kami sebagai wakil. Sampai saat ini kami wakil Farhan. Beliau setiap berbicara dengan teman-teman, karena saya berhenti tidak aktif lagi di Permata 2013, beliau kalau tidak salah 2011, tidak pernah, mereka selalu mengajak semua organisasi yang bergerak di bidang kusta, mari kita bersatu, berbagi pengalaman, jangan kita saling menyalahkan, saling bersaing. Saya termasuk saya keluar dari Permata bentuk PKPSS, Mas Janudin bentuk Laksmi ya, Laksi. Mereka tidak pernah mempertentangkan nama-nama itu. Yang penting tujuan kita satu, bagaimana bisa stop stigma dan diskriminasi. Itu cita-cita beliau. Bukan karena membentuk organisasi Laksi atau PKI untuk saling menyaingi. Itu tidak ada niatnya. Itu kesan-kesan saya sama Mas Janudin, sama beliau itu, kalau kami ketemu ketawa aja. Ketawa, tidak pernah bilang cemberut, tidak pernah kelihatan ada susah. Mereka selalu mengajak teman-teman semua yang dari Permata, ayo kita bergabung. Jangan karena gara-gara nama Permata, nama PKPS, nama Laksi, aja kita bisa saling bertolak belakang. Hilangkan semua itu, mari kita bersatu. Bagaimana bisa Indonesia bebas dari kusta dan stop stigma diskriminasi. Saya sampai saat ini semuanya ya itu perasaan memang kayak sepertinya tidak bisa menerima kejadian, tapi Tuhan lebih kuasa dari kita. Kita hanya manusia pasrah. Itu kami hanya bisa berdoa semoga beliau dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya benderang, dan khususnya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Dari saya, karena kalau mau terlalu panjang sebenarnya, cuma tidak sempat menyusun di malam. Mohon maaf kalau masih ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Amin. Ya, sama-sama Pak Atur. Untuk selanjutnya silakan siapa yang mau berbicara. Silakan buka saja mic-nya. Pak Samsul kayaknya ya. Syamsul Imam. Ya, saya persilahkan Pak. Karena Bapak sudah membuka kamera. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mendengar kabar Pak sekali. Pak, kemute, sorry. Ya. Tadi sempat kemute, sorry Pak. Sudah terang. Sudah. Halo, kedengaran? Sudah. Silakan Pak. Ya. Mendengar kabar Pak Janudin sendiri meninggal itu kita merasa kehilangan, karena beliau itu sosok yang lama sekali. Terus saat pertama nelpon saya untuk bergabung di IDEA pertemuan hari Jumat itu, ya beliau banyak bertanya-tanya tentang kabar bagaimana Permata sekarang, terus kegiatan saya sehari-hari. Padahal saya baru mungkin satu kali kayaknya pernah ketemu bersama beliau di Surabaya, dan ya yang saya lihat ya dia adalah sosok yang teladan, yang bisa diteladani, baik dari cara dia merangkul anak-anak muda, terus bagaimana dia tanpa membeda-bedakan siapapun, meskipun dia tidak lagi di Permata sekarang ini, tapi beliau masih sangat peduli terhadap kawan-kawan di Permata sendiri, terutama orang-orang yang pernah mengalami kusta yang mereka kenal, yang beliau kenal gitu. Saya ingat bercandanya beliau itu, dia mendesak saya untuk kapan nikah Imam, tahun depan ya. Nah itu hal-hal yang meskipun itu maksudnya bercanda, tapi itu bentuk dari
perhatian dia terhadap sesamanya gitu. Dan ya seperti halnya Pak Nuah, Pak Zainuddin, Pak Muslim, Pak Amin Rafi, mereka adalah figur yang betul-betul berjasa untuk organisasi Gusta itu sendiri, orang-orangnya, bagaimana kita memulai pergerakan itu, dan mereka adalah Pak Harmen pun sebagai contoh teladan yang betul-betul menginspirasi anak muda ini untuk tetap melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah diberikan oleh Pak Zainuddin dan Pak Harmen itu. Dan Indonesia berduka, terutama komunitas kita itu berduka atas kehilangannya Pak Harmen dan Pak Nuah itu, Pak Zainuddin itu sendiri. Dan kita cukup bersedih ya, karena bagaimanapun ya kita satu rasa tentang Gusta itu sendiri, dan perjuangannya pun tetap akan dilanjutkan kembali oleh kita-kita yang ada di komunitas itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam, sangat luar biasa ya. Memang Pak Zainuddin itu sangat membekas di hati kita masing-masing. Ya, untuk selanjutnya mungkin Ibu Atri sudah bisa dibuka mic-nya untuk berbicara, mungkin Ibu. Oh, mungkin belum. Pak Amir mungkin sudah bisa berbicara, Pak Amir. Ada kata-kata yang ingin Bapak sampaikan untuk almarhum Pak Zainuddin? Oh, sorry, Ibu Latri ternyata. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Latri. Iya, terima kasih Bang. Ya. Sulit saya bicara karena saya juga baru mengetahui kalau Mas Zainuddin yang saya maksudkan memang wafat, meninggalkan kita semua. Terus terang saya memang tidak berjumpa secara fisik. Selama ini hanya secara virtual kita diskusi melalui chatting room atau video call. Banyak pertanyaan saya, banyak perbincangan saya dengan beliau, saya banyak belajar dari beliau. Demikian pula beliau ada beberapa hal terkait dengan teori-teori sosiologi yang beliau cari waktu itu. Saya mencoba untuk mencarikan dan memberikan jawaban semampu saya. Tuhan Maha Perencana, sebetulnya saya janji untuk datang ke Lamongan untuk berbagi bersama dengan teman-teman di sana. Dan beliau juga janji ke Jakarta, ke tempat saya. Ada beberapa buku yang akan diambil oleh beliau karena beliau melarang saya untuk mengirim lewat pos. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, humanis, banyak menceritakan tentang perjuangannya bersama Bang Nuah dan juga teman-teman yang lain dalam pergerakan kemanusiaan untuk lepra. Beliau orang baik, sebaik-baiknya manusia. Sejauh ini saya mengenalnya, beliau sangat baik. Beberapa hal yang beliau sampaikan pada saya yang sangat berkesan adalah bahwa saya harus menjaga hati saya agar tetap mau bersama-sama dengan teman-teman
penyintas kusta. Saat itu kita lagi diskusi terkait dengan badis pendamping, karena memang waktu itu saya menanyakan tentang pendamping badis untuk kusta yang selama ini masih sangat minimal. Kemudian berencana untuk menulis bersama-sama tentang bagaimana mengembangkan badis. Dukungan ekologi sosial bagi teman-teman penyintas kusta. Saya masih terkaget-kaget. Saya minta maaf kalau saya bicara juga tidak runtut. Ya, sedih, kehilangan, rasa tidak percaya juga masih campur aduk di saya, jadi saya minta maaf. Saya sungguh berharap Allah yang Maha Pemelihara, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, menjaga, merawatnya, memberikan surga terindah, arsy terindah di hari baannya. Selamat jalan, Mas Jainuddin. Salam sehat untuk keluarga besar beliau di Lamongan, dan juga salam hormat, kebanggaan saya, teman-teman saya dalam diskusi malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bang. Waalaikumsalam, Dr. Amri. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Mungkin Pak Amir, bisa Pak Amir berkata dua patah kata, silakan Pak Amir. Amir, kelihatannya bermasalah di sound systemnya. Atau sebelum Pak Amir berbicara, mungkin saya dulu Pak yang menambahkan Pak. Iya, silakan. Bulan 3 dulu Surabaya ini ketemu. Bulan 3 ketemu Gini Surabaya. Mungkin begini Pak, teman-teman. Saya sudah berbicara sebagai pembuka tadi, cuman saya ingin menambahkan saja bahwa saya sempat chat sama beliau, sempat berkenalan, karena waktu penunjukan beliau jadi ketua Farhan, saya ada di situ. Saya melihat beliau itu sosok yang sangat sederhana, sangat energik untuk berbagi, sangat lucu. Saya banyak sekali orang-orang yang saya sayangi, baru saya kenal langsung pergi meninggalkan saya. Dan beliau adalah salah satunya. Saya kemarin baru saja beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu bercanda sama beliau. Karena beliau orangnya humoris juga. Beliau sempat berpesan sama saya, Arthur, jadilah sarjana. Sarjana yang cerdas, yang berpendidikan, dan bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Itu yang beliau sampaikan sama saya. Dan saya kaget orang sebaik beliau dipanggil Tuhan itu, saya kaget. Karena memang saya ingin bertemu secara langsung sebenarnya sama beliau. Dan saya sudah berjanji kalau misalnya pandemi COVID berakhir, saya pengen ngajak beliau untuk bertemu saya secara pribadi, dan banyak hal yang mau kita discuss gitu. Pak Zainuddin juga orangnya tidak pernah menyerah terhadap apapun, sama seperti almarhum Pak Herman. Beliau tidak peduli akan apapun yang mendera beliau, tapi selalu bisa memberikan harapan kepada orang lain.
saya berharap waktu beliau jadi ketua Farhan itu saya berharap betul bahwa beliau bisa menjabat dengan waktu yang lama. Karena memang banyak banget visi dan misi beliau untuk penderita kusta di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia pada khususnya. Semoga beliau benar-benar ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diampuni segala dosanya. Kita seluruh keluarga besarnya dikuatkan. Mungkin itu saja panua dari saya. Terima kasih tambahannya. Cukup. Saya kira mungkin ya karena kita pasti banyak sekali mau kita bicarakan, tapi sebenarnya kita mau belum bekerja, mau bicara, tapi akhirnya waktu jua yang menentukan kan semuanya. Mungkin alangkah baiknya kalau misalnya kita berdoa untuk Pak Ahmad Zainuddin ini. Mungkin dari Pak Amir atau dari Pak Samsul, Pak Amin, Pak Musalim, Pak Arthur atau Bu Latri bisa mendoakan daripada teman sahabat kita ini yang sangat dekat sama kita, ya sesuai dengan amal dan perbuatan yang sudah dilakukannya selama ini. Mungkin saya berikan waktu untuk Bapak Ibu untuk berikan bisa dua yang berdoa atau tiga berdoa atau bagaimana, nanti saya nggak tahu caranya, ya terserah Bapak Ibu bagaimana caranya untuk kita banyak berdoa untuk Bapak kita Pak Ahmad. Mari silakan Pak. Dari Pak Amin dulu atau dari Pak Samsul atau terserah, boleh? Mungkin dua bersama saja ya. Hah? Dua bersama saja. Satu orang? Kalau saran dari saya, ada satu yang pimpin doa, tapi kepercayaannya masing-masing, Pak. Mungkin Ya, Pak. makanya siapa yang leading? Pak Amin. Pak Nuh aja lah. Amin. Oh iya, Pak Pak Amin atau Pak Mursalim? Pak Amin, Mu Amin kayaknya. Atau Pak Samsul? Terserah. Biar saya saja dengan doa yang singkat. Ya, Pak Amin. Silakan. Ya, Pak Amin. Pak Amin sendiri ya, oke. Silakan Pak. Silakan Pak Amin. Silakan. Baik. Mari kita berdoa bersama. Yang kencang. Halo. Tunggu dulu. Baik, mari kita berdoa bersama untuk beliau Bapak Ahmad Zainuddin SPDI. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Maaf, saya berdoa menurut agama Islam. Dan Bapak-bapak silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fillah warhamhu wa'afi. Allahumma fillah wa'afi wa'afi. Allahumma fillah warhamhu. Ya Allah, maafkan segala dosa-dosanya telah lalu dan terimalah amal kebajikannya. Lapangkanlah kuburannya, terang-benerangilah kuburannya, jauhkan dari siksa kubur, jauhkan dari siksa neraka, tempatkanlah di surgamu ya Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Semua ini adalah kehendak-Mu ya Allah. Kami pasrah menerima kepergian sahabat kami, saudara kami. Kami merasa kehilangan. Beliau adalah sosok teladan yang kami banggakan selama ini. Beliau tidak pernah merasa kelihatan susah,
mereka selalu senyum, mereka selalu membimbing kami, mereka selalu mempersatukan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terimalah semua amal-amal kebaikannya selama di dunia dan masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Rabbana atina rahmatan. Subhan rabbika izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana wa ya siratan amin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Amin atas doanya yang sudah dipimpin dalam Sama. agama Islam, dan Sama-sama. sekarang Pak Arthur bisa tutup acara kita untuk kita mengakhiri acara ini dengan baik. Mari Pak Arthur. Oke, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati telah berkumpul untuk mendoakan guru kita, teman kita, Bapak almarhum Ahmad Jainuddin. Semoga benar-benar amal ibadahnya diterima di sisi Bapa di surga. Amin. Untuk acaranya saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk acara yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya kembalikan lagi sama Pak Anwar. Ya, saya kira itu aja Pak. Mungkin jangan lupa Pak untuk yang siapa nanti yang bicara untuk besok. Saya catat Pak ya nama-namanya. Ya, untuk Dari- terkait besok. Ya, Maaf, Pak. Untuk ya terkait WA aja nanti dikirim. Ya. Untuk terkait Ya. besok mungkin kita ada acara jam 8:30 waktu Jakarta ya. Baik. Ya. Makasih semuanya. Pak Amin, Pak Samsul, Pak Salim, Pak Amin, Terima kasih sama-sama. Pak Arthur, Ibu Latri. Sampai jumpa. Oke. Apa lagi? Ya, sampai jumpa. Semua. Kasih Ya, Oke. Sampai jumpa.